Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Lalu kita ketahui bersama, sebelum terbitnya Ejaan Bahasa Indonesia, ada beberapa ejaan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama Ejaan Abridged, yang kedua Ejaan Suwandi atau Ejaan Publik, yang ketiga Ejaan Melindo, yang keempat Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sehingga muncullah ejaan bahasa Indonesia yang baru, yaitu Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia ini berlaku pada tahun 2015 dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan terakhir di atas kemudian dikenal dengan istilah Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dan digunakan sampai dengan sekarang. Adapun pengertian ejaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai cara atau aturan menuliskan kata-kata dalam huruf. Pengertian ejaan dalam Ensiklopedia Indonesia adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Dari dua pengertian ini, ejaan dapat diartikan sebagai cara aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut ilmu bahasa. Ejaan Bahasa Indonesia mengatur hal-hal sebagai berikut, yaitu mengatur huruf kapital dan huruf miring. Pemakaian huruf kapital yang pertama, huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, kami pergi ke kampus. Huruf K dalam kata kami itu ditulis memakai huruf kapital. Nah, yang kedua, huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf K dalam kata kapan itu memakai huruf kapital. Adapun pemakaian huruf kapital yang ketiga adalah huruf pertama pada kata ungkapan yang berhubungan dengan nama. Misalnya, Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf pertama dalam kata Tuhan yaitu menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti nama orang. Sebagai contoh, Sultan Hasanuddin. Huruf pertama dalam kata Sultan dan Hasanuddin, huruf S dan huruf A-nya memakai huruf kapital. Yang kelima adalah huruf pertama unsur-unsur nama orang, kecuali bin, binti, de, van, der, vonda. Misalnya, Dewi Sartika. D dan S memakai huruf kapital. Vasodagama. Huruf V dengan G itu memakai huruf kapital, tidak dengan dal. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang ketujuh, huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang kedelapan, huruf pertama unsur-unsur diri geografi. Yang kesembilan, pemakaian huruf kapital digunakan pada huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Yang ke-10, huruf pertama unsur-unsur judul buku, majalah, dan lain-lain. Yang ke-11, huruf pertama unsur-unsur singkatan, nama gelar, pangkat, sapaan. Yang ke-12, huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan. B. Huruf miring. Sebuah huruf, kata, atau kalimat ditulis dengan huruf miring untuk membedakan dari huruf, kata, atau kalimat lain dalam sebuah kata, kalimat, paragraf, atau karangan utuh. Huruf yang dicetak miring adalah penanda yang mengacu ke beberapa informasi, antara lain sebagai penekanan, kutipan dari bahasa asing, istilah Latin, nama penerbitan koran, majalah, dan lain-lain. Jika ditulis dengan menggunakan mesin tik manual atau tulis tangan, huruf miring diganti dengan garis bawah. Contoh, artikel berjudul Perkembangan Sains dan Teknologi di Indonesia dimuat pada Koran Media Indonesia. Dalam kata Media Indonesia itu di garis bawah. Huruf miring digunakan pada yang pertama nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, berita mahasiswa berprestasi itu muncul dalam surat kabar Suara Merdeka. Nah, Suara Merdeka tersebut kita tulis dengan huruf miring. Yang kedua, huruf miring digunakan pada huruf atau kata yang digunakan untuk menegaskan. Contoh, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan berlepas tangan. Tulisan berlepas tangan itu digunakan huruf miring.
Yang ketiga, huruf miring digunakan untuk kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, nama ilmiah buah manggis adalah Carcinia mangostana. Tulisan Carcinia mangostana tersebut kita gunakan huruf miring, huruf cetak miring. Penulisan kata. Yang akan dibahas dalam materi ini adalah penulisan kata ulang, gabungan kata, penulisan kata depan, partikel, dan kata bilangan. Penulisan kata ulang ditulis lengkap dengan menggunakan kata hubung atau strip. Tidak hanya pengulangan kata dasar, tetapi juga pengulangan kata berimbuhan, pengulangan gabungan kata dasar yang salah satu bagiannya mendapat ubahan bunyi. Contoh, anak-anak, masing-masing, berkejar-kejaran, sayur-mayur, pauk-pauk. Yang B, penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata sering bervariasi. Ada yang menuliskannya terpisah, ada yang menuliskannya serangkai. Contoh, bina usaha, cagar alam, itu kita tulis terpisah. Tetapi kata apabila, barangkali, padahal, antar kota itu kita menuliskannya serangkai. Yang C, penulisan kata depan. Kata depan di dan ke dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya. Sedangkan awalan di dan ke dituliskan serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di atas, di depan, di kota itu kita tuliskan di-nya itu terpisah. Sementara untuk kata dicuci, dimakan, dipukul, nah itu kita tuliskan serangkai. Yang D, penulisan partikel. Partikel yang sering mengalami kesimpang siuran dalam penulisan adalah pun dan per. Sedangkan partikel yang lain yaitu kah dan lah tidak ada permasalahan. Yang E, penulisan angka dan bilangan. Bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dalam perincian atau paparan. Misalnya, selama seminggu jumlah penderita muntaber berjumlah 3.000 orang. Nah, 3.000 orang tersebut kita tuliskan dengan menggunakan huruf. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 5 ekor kambing disembelih dalam acara tersebut. Tulisan 5 itu kita menggunakan ditulis dengan huruf, tidak dengan angka. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagai sebagian supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dana PNPM mencapai 10 triliun rupiah. Yang keempat, angka digunakan untuk menyatakan ukuran, berat, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, dan jumlah. Misalnya, 5 cm, 10 meter persegi, 20%, dan 17 Agustus 1945. Itu angkanya ditulis dengan angka. Yang kelima, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen. Yang keenam, angka digunakan menomori bagian karangan ayat kitab suci. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, misalnya 14 ditulis dengan angka 14. Bilangan pecahan, misalnya setengah ditulis dengan 1/2. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan. Yang kedua, singkatan nama lembaga. Yang ketiga, singkatan gabungan kata. Yang keempat, singkatan lambang kimia, satuan mata uang. Yang kelima, akronim ialah singkatan dari 2 kata atau lebih yang diberlakukan sebagai sebuah kata. Misalnya, KONI, LIPI, SIM, Jam Sostek, Kemendikbud, Iptek, Pemilu, dan lain sebagainya. Pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, saya tinggal di Samarinda. Titik. Yang kedua, digunakan di belakang angka atau huruf dalam satuan bagian dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Misalnya, 1 titik latar belakang masalah, 2 titik batasan masalah. Yang ketiga, digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, detik.
Yang keempat, digunakan dalam daftar pustaka. Yang kelima, digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda baca yang kedua adalah tanda koma. Digunakan di antara unsur-unsur perincian atau pembilangan. Yang kedua, digunakan untuk memisahkan kalimat setara, perlawanan yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului kata seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contoh, ia berusaha sekuat tenaga, koma, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk biaya hidup sekeluarga. Yang keempat, digunakan dalam daftar pustaka. Yang kelima, digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur perincian atau pembilangan. Yang kedua, digunakan untuk memisahkan kalimat setara, perlawanan yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului kata seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contoh, ia berusaha sekuat tenaga, koma, tetapi pendapatannya tidak cukup untuk biaya hidup sekeluarga. Penggunaan tanda koma yang ketiga digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh, kalau kamu hadir, koma, saya juga akan hadir di acara itu. Yang keempat, digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contoh, oleh karena itu, koma, jadi dengan demikian sehubungan dengan itu, meskipun begitu. Contoh, Gumi sangat rajin dan pandai. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di Prancis. Yang kelima, tanda koma digunakan untuk memisahkan kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh. Yang keenam, digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat. Contoh, saya gembira sekali, koma, kata ibu, koma, karena kamu lulus. Yang ketujuh, tanda koma digunakan untuk memisahkan nama belakang dan depan dalam daftar pustaka. Yang kedelapan, digunakan di antara nama gelar yang mengikuti untuk membedakan singkatan nama diri. Contoh, Denny Suhardi, SPD. Digunakan untuk angka desimal atau pecahan sen. C. Tanda titik koma digunakan untuk mengakhiri pernyataan, perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan itu, sebelum perincian terakhir, tidak perlu digunakan kata dan. Sebagai contoh, syarat-syarat penerimaan pegawai negeri sipil sebagai berikut. Yang pertama, 1. Berkewarganegaraan Indonesia. Itu kita menggunakan titik koma. Baru kita buat poin yang kedua, berijazah sarjana S1, titik koma. Poin yang ketiga, berbadan sehat, titik koma. Yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, titik. Terus, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur tiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan tanda hubung. Contoh, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma. Baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik koma. Pisang, koma, apel, koma, dan jeruk, titik. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian. Yang kedua, digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Yang ketiga, dapat digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang E, tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup mencanangkan. Dalam tulisan mencanangkan ini dia di akhir baris, maka diberi tanda penghubung mencanangkan gerakan penanaman pohon. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya berlari-lari, kehitam-hitaman. Digunakan untuk menyambung tanggal atau kata yang dieja. Digunakan untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Misalnya, se-Indonesia. Ke dengan angka, angka dengan an, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata. Misalnya, mem-PHK-kan. Yang kelima, digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contoh, mereview, dismiss. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan dalam pada akhir kalimat tanya, digunakan untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.
Yang G, tanda seru, digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah. Yang H, tanda petik, digunakan mengapit ketikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan bertulis lain. Yang kedua, digunakan untuk mengapit judul puisi, karangan atau bab buku yang digunakan dalam kalimat. Yang ketiga, digunakan untuk mengapit istilah atau kata yang mempunyai arti khusus. Yang I, tanda petik tunggal, digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang J, tanda kurung, digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda garis miring, digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa tahun ajaran. Digunakan sebagai pengganti kata atau tiap. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik daerah maupun bahasa asing. Penerapannya dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur serapan dibagi dua. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, reshuffle, shuttlecock. Yang kedua, unsur asing yang pengucapan dan penulisan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, struktur, kartun. Di dalam ejaan bahasa Indonesia juga kita dalam mengenal beberapa huruf diktori, yaitu akhiran AU dalam penulisan kata harimau. Kita menulisnya dengan AU, tidak lagi harimau. AI dalam penulisan kata santai. Tidak lagi menggunakan huruf Y di belakang, tetapi kita tulis dengan SANTAI. Untuk kata OI, untuk huruf OI di belakang itu amboy. Tidak lagi menulis kata AMBOY, tetapi AMBOI. Survei, yaitu dengan huruf SURVEI. Baiklah, itulah tadi penjabaran dari makalah saya yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Saya menyadari begitu banyak kesalahan ataupun kekurangannya. Untuk itu saya mohon masukan dan kritik dan sarannya. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya Siti Aminah Lubis, NIM 2124066. Mohon pamit dan undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.